wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Kita mulai. Baik, terima kasih. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ya, ada. Ada yang masuk? Siapa yang masuk? Nanti tolong sekretaris dicatat namanya, sedangkan saya di akhir pembelajaran, gitu ya. Selanjutnya, kemarin kita telah mempelajari tentang ketahanan pangan nasional, baik itu terkait definisinya, kemudian definisi dari undang-undang, kemudian definisi dari para ahli, maupun definisi-definisi dari pemerintah. Nah, selanjutnya hari ini kita akan coba melakukan penyelidikan terkait ketahanan pangan nasional. Sebelum ke sana, saya tanya dulu, kira-kira di sini ada nggak yang makan selain makan nasi? Sehari misalkan makan nasi 3 kali, Pak, saya sehari hanya makan nasi 2 kali, yang 1 kali itu makanan sumber selain nasi. Ada nggak? Tidak ada. Berarti kalau belum makan nasi tidak dihitung makan. Betul ya? Oke, sama berarti ya. Oke, lanjut. Perlu kita ketahui bahwasanya negara kita ini sangat kaya. Jadi kalau kita lihat di PowerPoint yang sudah saya sajikan ini, pertama, Indonesia itu bisa dibilang negara yang tanpa kelaparan atau anti kelaparan. Kenapa Pak anti kelaparan? Pertama, Indonesia itu negeri yang kaya raya. Sejak SD sudah sampai yang pelajari bahwa negara kita itu adalah negara Zamrud Khatulistiwa. Artinya nggak mungkin sumber bahan pangan itu melimpah sekali. Kekayaan sumber dayanya sangat besar sekali. Yang kedua, sumber bahan pangan di Indonesia pun begitu melimpah. Kayak tadi saya bilang, pertama kita sudah tergantung pada beras. Ketika kita tidak makan beras, itu terhitung bukan makan, berarti belum makan. Seandainya beras itu habis di Indonesia atau kesulitan stok, kita masih punya bahan pangan biji-bijian lain, kedelai, kayak kacang tanah, dan sagu. Semuanya bisa dimakan ini ya. Seandainya bahan biji-bijian ini habis, kita masih punya sumber pangan dari perikanan dan peternakan. Nah, ini contoh perikanan ya. Jadi perikanan ini kita ada daging ikan yang jelas mengandung gizi tinggi maupun peternakan. Pak, kalau perikanan peternakan harganya mahal, belum bisa beli. Oke, kita lanjut ke sumber pangan buah-buahan. Nah, ini adalah buah-buahan yang berbuah sepanjang tahun. Ya, misalkan ada lahan kosong, tanami saja pisang. Ketika pisang ini sudah berbuah, saya yakin kita nggak akan perlu bingung kalau lapar harus makan apa. Nggak nunggu musim ya, artinya setiap tahun pisang ini berbuah, pepaya ini berbuah. Kalau semangka beli, oke, pepaya sama pisang saya rasa nggak harus beli, nanam sendiri sudah bisa. Paham ya? Nah, kalau misalkan buah-buahan itu habis, kita masih punya umbi-umbian yang sifatnya juga mengenyangkan. Singkong, ini mengandung karbohidrat yang mengenyangkan. 2, ada ubi atau ketela. Siapa sih yang nggak kenyang kalau makan ini ya? Yang ketiga, talas. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa kelaparan sebenarnya, tapi kok masih bisa ya? Negara kita itu terjadi kelaparan. Namun, nah ini ada sedikit permasalahan. Pertama, ada kasus gizi buruk di Indonesia jadi sorotan di Indonesia. UNICEF itu badan PBB. Jadi negara kita itu masih disorot gizi buruknya, masih tinggi. Perwakilan UNICEF, Deborah Tomini mengatakan ada sekitar 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. 2 juta anak itu mengalami gizi buruk, padahal sebelumnya saya tunjukkan tadi bahan makanan kita sangat besar. Pak, ini bayi Pak, kalau bayi makanannya apa? Susu. ASI sudah sangat cukup ya. Paham ya? Yang kedua, masih ada kasus yang lain, angka stunting balita di Indonesia masih tinggi. Stunting itu gagal tumbuh.
Ini saya ambil dari ITS online ya. Dan yang ketiga, ini ada keterangan lagi, masalah stunting di Indonesia masih serius. Ada 27,7% di atas ambang batas WHO. Padahal WHO itu maksimal 20%. Artinya lebih dari 8 juta anak, sekitar 1 dari 4 anak balita itu gagal tumbuh di Indonesia. Nah, pertanyaannya, mengapa kasus ini masih terjadi? Padahal kita melimpah bahan makanan. Benarkah Indonesia anti kelaparan? Ya, awal tadi saya tunjukkan kita tuh harusnya anti kelaparan, tapi kasus-kasus itu masih terjadi. Ada tanyakan sudah dilanjutkan? Tidak ada? Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita kali ini satu, mengaitkan masalah berdasarkan pengamatan data swasembada beras dan data kelaparan global se-ASEAN dengan definisi ketahanan pangan. Ini menganalisis ya. Kemudian memecahkan permasalahan berdasarkan pengamatan data swasembada beras. Jadi setelah saya menemukan masalah, nanti coba dipecahkan permasalahan itu. Kemudian untuk aktivitasnya, pertama nanti saya akan mengamati data terkait ketahanan pangan nasional. Kemudian setelah itu membentuk kelompok sekitar 3-4 orang. Yang ketiga, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang keempat, mencari penyebab akar masalah. Dan yang kelima, mencari alternatif solusi. Jadi sementara pembelajaran hari ini kita selesaikan LKPD-nya dulu, baru nanti presentasinya di pertemuan selanjutnya. Lalu apa saja yang harus dinilai? Pertama, ada lingkup penilaian kognitif. Jadi hasil yang ada di LKPD sampai nanti akan dinilai, ada alat ukurnya. Yang kedua, sikap ini spiritual maupun sosial. Kemudian yang ketiga, keterampilan nanti waktu menyusun laporan hasil penelitian sederhana. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Selanjutnya saya bagi kelompok, berhitung dari depan ke belakang seperti biasa, 1 sampai 5 berulang. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5. Oke, pas, silakan berkumpul sesuai dengan hitungan yang telah saya lakukan tadi. 5 menit, cepat. Sudah berkumpul sesuai kelompoknya, tolong perwakilan kelompok mengambil lembar kerja ke depannya. Maju silakan. Silakan diambil, perwakilan. Silakan scan. Kalau linknya belum muncul biasanya ada iklan tuh ya. Iklan bisa. Pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan lembaga International Rice Research Institute atau IRI. Yang semangat gitu ya. Scan contohnya artikel sudah masuk ya. Dari yang sudah mengamati gambar, apakah ada pertanyaan dari tampilan media itu? Silakan. No. Kalau salah, benarkan. Silakan, Emil. Di Indonesia terjadi swasembada beras, tapi kenapa masih terjadi kelaparan? Indonesia itu swasembada beras. Si datanya betul tadi menyatakan seperti itu? Berapa tahun? Tahun 2021. Indonesia masih terjadi kelaparan. Ada perbandingan yang sangat jauh. Di satu sisi kita mengalami swasembada beras di tahun 2021, di sisi lain tahun 2021 kita juga mendapatkan peringkat ketiga indeks kelaparan global se-ASEAN. Ini adalah masalah yang telah ditemukan oleh kelompok.
Sudah ya? Nah, dari permasalahan itu intinya permasalahan yang terjadi adalah kelaparan di Indonesia masih sangat tinggi. Dari permasalahan ini silahkan cari dari berbagai sumber yang ada di internet, cari penyebab tingginya angka kelaparan. Jangan lupa nanti mencantumkan sumbernya. Kalau web ya cantumkan web, kalau dapat jurnal yang lebih bagus. Penyebab itu bisa lebih dari satu ya. Artinya kalau sampai menemukan 3 ya tulis 3, tapi jangan 1. Karena nanti kita pilih dari 3 penyebab ini akan kita pilih akar penyebabnya. Nah, sebelum ke sana, saya kasih contoh menentukan penyebab dan akar penyebab. Penyebab itu ada banyak, tapi akar penyebab itu hanya 1. Ketika akar penyebab ini kita temukan dan kita pecahkan, maka penyebab-penyebab yang lain akan ikut serta terselesaikan. Bedanya di situ, paham ya? Baik, selesai kolom 2. Nah, kalau sudah selesai, silakan ditentukan dari kemungkinan penyebab itu digeser, dipilih yang paling berpengaruh, pilih 1, ditaruh di kolom 3. Lanjutannya ya. Sing sabar. Dari 1 masalah yang sampai pilih itu kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu kalimatnya harus bersifat pembuktian. Misal tadi ada memilih kemiskinan. Nah, kita kaitkan adakah pengaruh kemiskinan terhadap ketahanan pangan atau angka kelaparan yang milik kemiskinan. Kalau sudah dirumuskan, silakan cari dari sumber lagi kalimat rumusan masalah itu di internet. Bisa yang paling gampang memang kolom 2 sudah ya. Selanjutnya silakan cari lagi dari berbagai sumber ya. Alternatif solusi. Kalau alternatif solusi berarti 1 atau lebih dari 1. Alternatif solusi lebih dari 1. Alternatif solusi dari penyebabnya tadi ya. Alternatif solusi dari kelaparan tadi apa? Kata radikal demokrasi. Oh boleh. Perubahan politik secara positif. Radikal itu kan yang bengkok paksa lurus. Selama ini bantuan pemerintah tepat sasaran kan? Apakah ada yang kaya dapat bantuan yang miskin tidak? Ada kan? Program oleh pemerintah tepat sasaran, yang kaya tidak mendapat, yang miskin. Jadi harus ada perbaikan total. Jelaskan ya, poinnya dijelaskan. Program subsidi pupuk. Nah, sekarang sebelum kita ke langkah selanjutnya, pertama kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Apa kira-kira dari yang sudah kita pelajari hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ayo, Pak Sofi, silakan. Juna, apa kesimpulannya? Indonesia peringkat ketiga kelaparan se-ASEAN 2021. Indonesia memiliki peringkat ketiga. ASEAN itu negaranya berapa? 10. Kita peringkat Ketiga. Hebat tak? Hebat. Peringkat 3 ya. Peringkat 3 kelaparan. Kelaparan. Se-ASEAN ini menurut
ya. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, ayo, apa? Silakan, Aidin. Indonesia swasembada Rosi. beras. Indonesia swasembada beras 3 tahun berturut-turut 2019 sampai 2021. Oke, Indonesia bersuasembada beras 3 tahun berturut-turut. Anda tidak yang tanya, kapan terakhir kita swasembada beras? Eranya Pak Harto. Apa sampai sudah lahir? Saya berarti mengalami 2 kali swasembada beras ya. Sampai baru 1. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Jadi perlu saya tambahkan bahwasanya Indonesia itu negeri yang sangat bahan pangan apa saja yang kita bisa dapatkan di Indonesia. 1. Durian, peternakan, harusnya kita negeri anti sementara dulu dirapikan dulu, kita pakai permainan dulu ya, untuk isinya mengecek kepadaman sampean terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dirapikan saja dulu, jangan dikumpulkan. Wes, permainannya begini mudah sekali. Coba dihitungkan. Ketika saya bilang tepuk 1, maka tepuk sebanyak 1. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sekarang nggak kemarin lagi. Oke, siap? Siap. Tepuk 3, tepuk 1, 1. Lagi, konsentrasi. Siap. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Lagi, siap. 2. Tadi jawab salah satu saja. Sekarang sudah agak berat ya. Pertanyaannya sudah berat sebenarnya. Bisa. Ya. Pertanyaannya, buktikan bahwa Indonesia sebenarnya anti kelaparan. Apa saja makanan yang banyak itu? Biji-bijian, Terus? buah-buahan, mentuniku umbi-umbian, mentuniku perikanan, peternakan. Wah, luar biasa. Yang kedua, hal apa yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Tulis jujur saja, karena ini akan menjadi masukan buat saya ketika pembelajaran hari ini dan akan saya perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri ya. Pertemuan selanjutnya kita nanti melanjutkan lembar kerja ini. Jadi lembar kerja yang sudah saya kerjakan nanti dikonversi menjadi sebuah laporan singkat. Kemudian baru dipresentasikan, nanti saling memberi masukan. Terus kita tutup juga dengan penilaian. Sampai detik ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kelas silakan dipimpin untuk berdoa awalnya. Disiapkan dulu, biar siap semua. Ayo semuanya, jangan ada beraktivitas. Siap, gerak mulai. Selesai.
Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat. Kalau lagi di pertemuan selanjutnya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.